Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman onlineku semua. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Fikih MI, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan akan sedikit mengulas tentang materi berwudu. Sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu, yakni kami dari kelompok 10 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mufti Alawiyin, NIM 152010020. Kenalkan, nama saya Uyunin Harisa, NIM 1520100062. Saya Hanifatur Rahmawati dengan NIM 152010016. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wudhu. Wudhu berasal dari kata wado'a yang berarti kebersihan dan baik. Sederhananya, pengertian wudhu diartikan salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Pengertian wudhu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan menyucikan diri dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Wudhu merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh umat muslim ketika hendak sholat. Urutan berwudu ada 9, yaitu 1. Mencuci kedua tangan, 2. Berkumur, 3. Membasuh hidung, 4. Membasuh wajah, 5. Membasuh kedua tangan, 6. Mengusap sebagian kepala, 7. Membasuh kedua telinga, 8. Membasuh kedua kaki, 9. Membaca doa setelah berwudu. C. Tata cara berwudu. Wudu merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh muslim ataupun muslimah sebelum melaksanakan ibadah. Wudu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, akan tetapi harus benar dan berurutan. Tata cara wudu yang benar adalah 1. Membaca Bismillahirrahmanirrahim disertai dengan mencuci tangan sebanyak 3 kali. 2. Membersihkan mulut dengan cara berkumur-kumur sebanyak 3 kali. 3. Membersihkan hidung sebanyak 3 kali. 4. Membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil berniat nawaitu wudu'a rofil hadasil asori fardolillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah ta'ala. 5. Membasuh kedua tangan dari mulai jari tangan sampai siku-siku. Dimulai dari tangan kanan dulu lalu tangan kiri. 6. Mengusah sebagian kepala. 7. Membasuh kedua telinga. 8. Membasuh kedua kaki dari mulai jari-jari kaki sampai mata kaki. 9. Membaca doa setelah wudu. 10. Dilakukan sesuai urutannya. D. Rukun wudu. Rukun wudu adalah sesuatu yang wajib dilakukan pada saat wudu. Apabila salah satu saja ada yang tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Rukun wudu yaitu 1. Niat, 2. Membasuh muka mulai dari tubuhnya rambut hingga dagu, dari telinga kanan hingga telinga kiri. 3. Membasuh kedua tangan mulai jari tangan hingga ke siku-siku. 4. Mengusap sebagian rambut kepala. 5. Membasuh kedua kaki mulai jari-jari kaki sampai kedua mata kaki. 6. Tertib. Selanjutnya ada sunnah wudhu. Sunnah wudhu ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama bersiwak, yang kedua membaca bismillah, selanjutnya mencuci tangan sebanyak 3 kali, yang keempat melafalkan niat wudhu, ini termasuk sunnah wudhu. Yang kelima berkumur-kumur, yang keenam istinsyqaq atau menghirup air melalui hidung. Selanjutnya menyela-nyalakan air ke jenggot. Yang kesembilan mengusap seluruh kepala. Selanjutnya mengusap kedua telinga. Yang ke-10 sambil digosok-gosokkan atau dipijit-pijit kepalanya. Kemudian mendahulukan bagian kanan. Kemudian membasuh dan mengusap sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir membaca doa setelah wudhu. Nah, sekarang kita masuk pada materi bacaan-bacaan doa dalam setiap gerakan wudhu. Lah, gerakan wudhu itu kan ada banyak. Jadi pada saat kita mulai dari mencuci tangan, membasuh muka, mengusap kepala, dan seterusnya, itu ada bacaan-bacaannya tersendiri. Nah, yang pertama yakni niat wudhu. Niat itu sendiri yang wajib kita lakukan adalah niat dalam hati. Untuk yang niat secara lisan boleh dilakukan, boleh juga tidak. Untuk lafaz niat bacaan wudhu, niat wudhu sendiri yakni nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat untuk berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala.
Nah, setelah kita berniat, gerakan wudhu yang pertama yakni mencuci telapak tangan kita, yang mana bacaan doanya yakni Allahumma hfadz yadi mim ma'asika kulliha. Ya Allah, jagalah kedua tanganku dari perbuatan maksiat. Nah, gerakan selanjutnya yakni doa pada saat kita berkumur-kumur. Doanya yakni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, Allahumma asqini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la adma'a ba'dahu abadan. Yang mana artinya yakni, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat dan bersyukur kepadamu. Ya Allah, berikan aku minuman dari telaga kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu menyegarkan hingga aku tidak merasakan haus lagi. Untuk doa ketika berkumur-kumur tadi kita baca dalam hati ya. Nah, selanjutnya yakni gerakan atau bacaan doa pada saat kita membasuh hidung. Bacaan doanya yakni Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, izinkan aku untuk mencium wangian surga. Untuk yang membasuh hidung ini juga dibaca dalam hati ya. Untuk bacaan doa selanjutnya yakni bacaan doa ketika kita membasuh wajah. Lah, ini yang dibarengi dengan niat. Yang dimaksud tadi niat dalam hati itu pada waktu kita membasuh wajah ini. Akan tapi juga ada doanya sendiri pada saat basuh wajah ini sendiri. Yang mana doanya yakni berbunyi Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, yang artinya, ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari di mana wajah-wajah memutih dan menghitam. Setelah kita membasuh wajah secara 3 kali, selanjutnya yakni bacaan doa ketika kita membasuh kedua tangan, yang mana mulai dari jari tangan sampai dengan siku. Didahului pada tangan kanan, yang mana doa pada saat kita membasuh atau mencuci tangan kanan dari jari sampai siku yakni Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah amal kitabku kelak di akhirat pada tangan kananku, dan hisaplah aku dengan hisap yang ringan. Selanjutnya yakni doa kita membasuh tangan kiri, yang mana doanya adalah Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min warai dhahri, yang artinya, ya Allah, janganlah engkau berikan kitab amalku kelak di akhirat pada tangan kiriku, dan jangan pula berikan kitab amal tersebut dari balik punggungku. Selanjutnya yakni doa ke kita mengusap sebagian kepala kita. Nah, doanya yakni berbunyi Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nari wa adhillani tahta 'arsyika yauma la dhilla illa dhilluk, yang artinya, ya Allah, halangi rambut dan kulit kepalaku dari sentuhan api neraka, dan naungi aku dengan naungan singgasanamu pada hari ketika tak ada naungan selain naunganmu. Setelah kita mengusap kepala, gerakan selanjutnya yakni ketika kita membasuh telinga. Doanya yakni Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mampu mendengar ucapan dan mampu mengikuti apa yang baik dari ucapan tersebut. Setelah kita membasuh kedua telinga kita, yang terakhir yakni kita membasuh kedua kaki kita mulai dari jari-jari kaki sampai dengan mata kaki. Didahului dengan kaki kanan dulu, yang mana doanya yakni Allahumma ja'alhu sa'yan mashkuran wa dhamman mawfuran wa amalan mutaqabbala. Allahumma thabbit qadami ala sirati yawma tazillu fihi al-aqdam, yang artinya, ya Allah, jadikanlah segenap langkahku sebagai usaha yang disyukuri, sebagai penyebab terampuninya dosa, dan sebagai amal yang diterima. Ya Allah, mantapkanlah telapak kakiku saat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim kelak di hari ketika banyak telapak kaki yang tergelincir. Selanjutnya yakni doa ketika kita membasuh kaki kiri kita. Bunyi doanya yakni Allahumma inni a'udzubika an tanzila qadami ala sirati yauma tanzilu fihi aqdamul munafiqin, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincir saat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim kelak di hari ketika banyak telapak kaki orang munafik yang tergelincir.
Setelah kita selesai melakukan wudhu, disunahkan atau alangkah baiknya kita membaca doa setelah wudhu. Yang mana bacaan doanya yakni Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika salihin. Yang mana artinya, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang Maha Esa selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, hilang akal atau disebut dengan gila. Selanjutnya, tertidur sampai hilang kesadarannya. Yang keempat, bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, tidak ada alang-alangnya. Yang keenam, muntah. Selanjutnya, tertawa terbahak-bahak. Wudhu tidak boleh dengan tertawa. Selanjutnya, memandikan mayat. Yang kesembilan, memakan daging unta. Dan yang kesepuluh, tidak yakin dengan wudhunya atau ragu-ragu. Demikianlah sedikit ulasan materi berwudu dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang tepat atau ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.